Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi integral. Di sini kita akan membahas dua jenis integral yang wajib kalian ketahui. Yang pertama itu ada integral tak tentu, lalu yang kedua itu ada integral tertentu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke yang integral pertama, yaitu integral tak tentu atau indefinite integral. Cara gampangnya adalah integral tak tentu ini adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Jadi, kalau dulu kita mempunyai fungsi asli terus kita turunkan, nah, lalu tugas integral tak tentu ini adalah membalikkan prosesnya untuk mencari kembali fungsi asal tersebut. Atau bayangkan saja integral ini seperti mesin waktu pembalik. Kalau sebelumnya kalian belajar diferensial atau turunan untuk mencari hasil dari sebuah fungsi, nah, kalau integral tertentu ini adalah kebalikannya. Jadi tugasnya adalah mencari kembali fungsi aslinya jika hasil turunannya sudah diketahui. Jadi konsepnya hanya dibalik saja. Nah, lalu yang kedua itu ada integral tertentu. Kalau yang ini fungsinya itu lebih ke arah geometri. Integral tertentu ini digunakan untuk menghitung luas suatu daerah. Bedanya dengan integral tak tentu ini, di sini batas-batas wilayah atau limit area yang mau kita hitung luasnya itu sudah ditentukan dengan jelas. Jadi hasilnya itu nanti berupa angka pasti, bukan berupa fungsi. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas itu adalah integral tak tentu. Kalau kita mempunyai fungsi turunan kecil, sebut saja sebagai fungsi dari X. Nah, terus kita mau mengintegralkannya untuk mencari fungsi asalnya, yaitu fx. Nah, proses itu dinamakan dengan integrasi. Jadi, integrasi itu adalah sebutan untuk proses pengerjaannya. Nah, sekarang coba deh perhatikan tulisan yang ada di sini. Simbol cacing tegak ini namanya adalah tanda integral. Anggap saja tanda ini adalah perintah ayo atau ayo hitung integralnya. Nah, lalu ada fungsi dari X, itu bagian ini disebut sebagai integran alias fungsi yang mau kita integralkan. Lalu di sini ada dx. Dx ini disebut sebagai diferensial. Nah, penanda kalau kita mengintegralkan fungsi tersebut terhadap variabel X. Kalau digabung, fungsi dari X itu dx. Nah, hal ini adalah bentuk diferensial dari fungsi utamanya. Nah, lalu ada fx ini dinamakan dengan integral partikulir. Lalu ada huruf K. Nah, huruf K di sini itu namanya konstanta pengintegralan. Kenapa harus ada K? Karena nilai angka aslinya itu kita belum mengetahui secara pasti. Nah, lalu yang terakhir itu ada fx ditambah k. Gabungan hasil ini adalah fungsi asli atau fungsi asal yang selama ini kita cari. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah dasar yang paling sering dipakai, yaitu formula pangkat. Kunci utama dari formula pangkat itu simpel banget. Rumusnya adalah yang ada di sini. Nah, cara mengingatnya itu pangkat dari variabel X kita tambahkan 1. Lalu hasil pangkat yang baru itu ditaruh di bawah sebagai pembagi. Jangan lupa di ujung selalu ditambahkan dengan K. Syaratnya hanyalah 1, yaitu pangkatnya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini kita disuruh untuk mengintegralkan X pangkat 4. Sesuai dengan rumus, pangkat 4 itu kita tambahkan 1, yaitu menjadi pangkat 5. Nah, lalu angka 5 ini menjadi pembagi di bawahnya. Hasilnya jadi X pangkat 5 per 5 ditambah K, atau bisa kita tulis sebagai 0,2 X pangkat 5 ditambah K. Nah, lalu contoh yang kedua itu kita disuruh untuk bagaimana kalau cuma angka doang tanpa huruf X. Misalnya nih, integral dari 4 dx. Anggap saja di samping angka itu ada X pangkat 0.
karena semua. Nah, yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Pangkat 0 ditambah 1 itu jadinya 1. Maka hasilnya itu tinggal kita kasih X saja di belakangnya, yaitu 4X ditambah K. Nah, lalu contoh yang ketiga itu jika ada angka di depan variabel. Contohnya integral 3x pangkat 2 dx. Nah, angka 3 ini di depan didiamkan saja. Lalu fokus kepada pangkat 2. Yang mana pangkat 2 ini ditambah dengan 1, yaitu menjadi 3. Berarti menjadi 3x pangkat 3 dibagi 3 ditambah k. Karena 3 dibagi 3 itu habis, hasilnya adalah 1. Maka hasil sederhananya tinggal X pangkat 3 ditambah K. Nah, lalu selanjutnya itu ada formula penjumlahan. Prinsip utama dari kaidah ini adalah adil. Nah, kalau ada dua fungsi atau lebih yang dijumlahkan atau dikurangkan di dalam integral, maka cara penyelesaiannya adalah kita mengintegralkan fungsinya satu persatu secara terpisah. Nah, jadi tanda integralnya itu tinggal kita bagikan ke masing-masing suku. Setelah semuanya diintegralkan, baru deh di paling ujung itu kita harus menambahkan dengan satu konstanta atau ditambahkan dengan K untuk semuanya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu soal penjumlahan. Kita punya soal yaitu integral x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dx. Nah, di sini langkah pertamanya itu kita pisahkan dahulu operasi menjadi integral x pangkat 4 dx ditambah integral 3x pangkat 2 dx. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk X pangkat 4, itu pangkatnya ditambahkan dengan 1, yaitu menjadi 5. Lalu dibagi dengan 5, maka hasilnya 0,2X pangkat 5. Nah, untuk 3X pangkat 2, itu pangkatnya ditambahkan dengan 1, menjadi pangkat 3. Lalu dibagi dengan 3, maka hasilnya itu tinggal X pangkat 3. Nah, gabungan keduanya dan tambahkan dengan K. Lalu hasil akhirnya adalah 0,2X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah K. Nah, jika kita turunkan lagi untuk membuktikan hasilnya terbukti, pas balik ke soal semula. Nah, lalu di sini juga ada contoh pengurangan. Bagaimana jika 3x pangkat 2 dikurangi 10x dx. Nah, kita pisahkan lagi nih menjadi integral 3x kuadrat dx dikurangi integral 10x dx. Suku pertamanya adalah 3x pangkat 2. Jika diintegralkan, maka hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, lalu itu ada suku kedua, yaitu 10x. Ingat, jika x itu adalah pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu ditambahkan menjadi 2. Lalu 10 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 5. Jadi, didapatkan hasilnya adalah 5x pangkat 2. Nah, karena tandanya tadi dikurangi, maka kita tinggal menggabungkan keduanya itu. Yaitu x pangkat 3 dikurangin 5x pangkat 2 ditambah konstanta. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke integrasi tertentu. Jadi, apa sih integrasi tertentu itu? Sederhananya adalah integral yang variabel bebasnya itu sudah mempunyai nilai atau batas-batas tertentu. Terus untuk apa sih kita mempelajari ini? Nah, gunanya itu untuk dipakai di dunia nyata untuk menghitung luas suatu area. Bayangkan jika kita memiliki sebuah garis melengkung atau kurva Y sama dengan fungsi dari X. Lalu di bawahnya itu ada sumbu horizontal X. Nah, kita bisa menghitung nih luas daerah di antara kurva dan sumbu tersebut dalam rentan wilayah yang dibatasi dari titik X
sama dengan A sampai ke titik X sama dengan B. Nah, sekarang perhatikan bentuk umum yang ada di sini. Nah, cara membacanya itu integral fungsi X untuk rentan wilayah X dari A ke B. Huruf A yang di bawah itu nilainya lebih kecil, makanya dimaksud batas bawah integrasi. Nah, lalu huruf B itu yang berada di atas, nilainya lebih besar, dinamakan batas atas integrasi. Cara kerjanya adalah yang pertama itu kita mengintegralkan dulu fungsinya seperti biasa sampai ketemu dengan fungsi X. Sampai bertemu dengan fungsi X. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan nilai batas B ke dalam fungsi tersebut. Lalu dikurangi dengan hasil saat kita memasukkan nilai batas bawah A. Hasil akhirnya itu langsung kita akan menemukan sebuah angka pasti yang menunjukkan luas daerah tersebut. Nah, coba perhatikan soal yang ada di sini. Di sini kita punya batas bawahnya itu adalah angka 2 dan batas atasnya adalah angka 5. Sedangkan fungsi yang mau kita integralkan itu adalah X pangkat 4. Oke, langsung saja kita bahas langkah-langkahnya. Di sini kita memiliki 2 langkah. Yang pertama itu mengintegralkan fungsinya seperti biasa. Nah, rumus pangkat kemarin itu pangkat 4 ditambahkan dengan 1, yaitu menjadi pangkat 5. Nah, lalu angka 5 ini kita taruh di bawah sebagai pembagi. Maka hasil integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 di integral tertentu. Di integral tertentu kita tidak perlu menulis konstantanya lagi. Namun kita beri tanda kurung siku dengan batas 2 dan 5 di ujungnya. Nah, lalu langkah kedua itu memasukkan angka batas atas dikurangi batas bawah. Nah, bagian ini adalah bagian yang paling seru nih. Nah, rumusnya adalah F dikali B dikurangi F dikali A. Berarti pertama kita ganti huruf X menggunakan angka batas atas, yaitu 5. Nah, terus dikurangi dengan fungsi yang huruf X-nya itu diganti angka batas bawah, yaitu 2. Nah, supaya kita menghitungnya itu mudah, maka angka 1/5 itu kita taruh di luar kurung saja. Maka 1/5 dikali 5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5. Nah, lalu langkah yang ketiga itu kita menghitung hasil akhirnya, yaitu dengan 5 pangkat 5, maka hasilnya adalah 3125. Nah, kalau 2 pangkat 5 itu artinya 2-nya dikali hingga 5 kali, maka hasilnya itu 32. Nah, sekarang kita kurangi nih dari hasil 3125 dikurangi dengan 32, maka hasilnya itu adalah 3093. Nah, yang terakhir itu kita tinggal kalikan dengan 1/5 di depan tadi, atau sama saja dengan 3093 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 618,6.